Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanam bunga di dalam vas, diairin sampai basah. Pasang telinga biar jelas, dengerin ada tausiah. Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin. Baik Bapak Ibu, kita masih melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 255, bagian yang ketiga ya, ayat kursi ya. Boleh dibaca, silakan Ustadz Adri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا Bapak Ibu ya. Kemarin sampai di manzal laji asfa'u indahu ila bi'idnih. Sekarang ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ya. Dia mengetahui apa yang ada di antara hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Saya saum. Ya. Jadi ayat kursi ini masih menjelaskan tentang Allah ya. Jadi di sini di ayat ini dijelaskan ya, tentang Allah. Siapa Allah? Ya. Allah adalah la ilaha illahu. Siapa Allah? Allah al-hayyu. Siapa Allah? Allah al-qayyum. Lalu siapa Allah? Allah la ta'hujuhu sinatu wala naum. Siapa Allah? Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Lalu siapa Allah? Allah man dzalaji yasfa'u indahu ila bi'idnih. Dan siapa Allah? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Jadi yang sekarang kita bahas, Allah adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ya. Di sini ya'lamu ma baina aydihim. Ya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Him di sini ya, itu sama dengan ma yang ada di lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, miliknya apa saja yang ada di langit maupun yang di bumi. Ya. Jadi him di sini maksudnya sama dengan ma, apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Jadi apa saja yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Apa saja yang ada di langit dan di bumi, kalau milik Allah berarti itu adalah kekuasaan Allah. Ya, Allah menguasai apa saja yang ada di langit dan bumi, berarti Allah juga berkehendak terhadap apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya, dan itu semua adalah ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu ada yang hidup dan ada yang mati, ada makhluk hidup dan ada yang mati. Ya. Kayak makhluk hidup seperti bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa manusia, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, kalau di him ini ya alaihim ini khusus untuk makhluk hidup yang berakal, karena bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa manusia itu makhluk hidup dan dia berakal mengetahui, sedangkan hewan, tumbuh-tumbuhan dia juga makhluk hidup tapi tidak mengetahui. Nah, yang dimaksud di sini ya'lamu ma baina aydihim, him di sini adalah untuk bangsa makhluk hidup yang berakal, ya, seperti bangsa malaikat, bangsa jin dan bangsa manusia, ya. Jadi Allah mengetahui semua, ya, segala sesuatu, termasuk mengetahui malaikat, jin dan manusia. Allah juga mengetahui apa yang ada di hadapan malaikat, jin dan manusia, termasuk apa yang ada di belakang. Jadi yang dimaksud mereka di sini adalah makhluk hidup yang berakal. Bukan berarti Allah hanya mengetahui yang hidup aja, ya, semuanya mengetahui, tapi ini diperuntukkan untuk makhluk hidup yang berakal. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, ya. Jadi Allah mengetahui semua, ya, yang ada baik di hadapan malaikat maupun yang ada di belakang makhluk hidup yang berakal. Nah, di sini yang dimaksud dengan ya'lamu, mengetahui yang di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka, ini ulama menafsirkan ada beberapa. Yang pertama, ya, menafsirkan bahwa yang dimaksud di hadapan mereka adalah, boleh dicatat nih, penting nih, ya. Yang dimaksud dengan di hadapan mereka adalah yang akan datang, yang belum kita ketahui, ya. Ya, jadi Allah mengetahui apa-apa yang akan datang dan yang belum diketahui oleh malaikat, jin dan manusia. Yang dimaksud wala apa ya'lamu ma baina aydihim. Jadi apa-apa yang belum terjadi, ya, yang belum diketahui oleh bangsa malaikat, bangsa jin dan manusia, Allah sudah mengetahui. Dan wa ma khalfahum, Allah juga mengetahui apa yang telah lalu, ya. Jadi ada juga kemungkinan malaikat, jin dan manusia tidak mengetahui hal-hal yang telah lalu, ya.
termasuk manusia ya. Nah, sekarang meskipun kita udah lalui masa lalu, masih ada yang inget gak ketika kita umur 1 tahun 2 tahun apa yang kita perbuat? Itu udah kita laluin. Nggak ada yang inget kan ya. Artinya ya, manusia itu ada keterbatasan pengetahuannya ya. Jadi apa yang udah kita ketahui aja bisa lupa gitu. Artinya ada keterbatasan. Terus tafsiran yang kedua ya, tadi yang pertama kan di hadapan dan di belakang, artinya masa yang akan datang dan masa yang lalu. Yang kedua ya, yang dimaksud di hadapan mereka yaitu yang di hadapannya adalah dunia ya. Jadi yang dimaksud Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yaitu apa yang ada di dunia, dan apa yang ada di belakang mereka yaitu akhirat ya. Jadi malaikat, jin dan manusia belum tahu tentang keadaan akhirat, Allah mengetahui. Begitu juga di dunia nggak tahu semua, Allah mengetahui semuanya ya. Nah itu penafsiran yang kedua ya. Jadi Allah mengetahui apa saja yang ada di dunia dan di akhirat. Penafsiran yang ketiga yang dimaksud mengetahui apa yang ada di hadapan mereka itu yaitu Allah mengetahui apa yang johir, yang nampak ya. Dan Allah mengetahui apa yang ada di belakang mereka yang tidak kelihatan, batin ya. Kalau di belakang kan nggak kelihatan, batin. Jadi Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yaitu yang johir, dan apa yang di belakang mereka yaitu yang batin. Nah, jadi penafsiran ulama ya, ini ada 3 penafsiran. Yang pertama yang dimaksud di hadapan mereka yaitu yang akan datang dan yang belum diketahui. Lalu yang di belakang mereka yaitu yang sudah berlalu ya, dan udah terlewati. Lalu penafsiran yang kedua yang dimaksud di hadapan mereka dan di belakang mereka yaitu di hadapan mereka dunia dan akhirat di belakang mereka. Dan yang ketiga penafsiran yang di hadapan mereka yaitu yang johir, dan yang di belakang mereka yaitu yang batin. Nah itu Allah mengetahui semua ya, baik di depan maupun di belakang, di dunia dan di akhirat, yang johir maupun yang batin ya. Jadi kalau Allah mengetahui semua ya, segalanya mengetahui, berarti Allah maha bijaksana ya. Karena orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai pengetahuan ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, maka dalami ilmunya ya. Bagaimana agar kita bisa bijaksana ya, dalami ilmunya. Nah Allah ini karena mengetahui semuanya, baik yang di dunia maupun di akhirat, baik yang akan datang maupun yang sebelumnya, baik yang secara johir maupun batin, makanya Allah maha bijaksana. Karena dengan ilmunya ini maka Allah jadi maha bijaksana. Bijaksana adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adalah orang yang bijaksana ya. Ya, karena ada ilmunya sehingga dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Tapi kalau nggak ada ilmu ya nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah kayak seperti ini nih, mic ya. Kita tahu fungsi mic adalah untuk pengeras suara ya. Tapi kalau orang yang nggak tahu, kayak orang primitif atau orang yang nggak pernah ini di hutan terus gitu ya. Nah ini mic nggak tahu fungsinya apa nih, bisa jadi taruh belakang atau buat garuk atau ya, karena nggak tahu sehingga tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Nah dengan ilmu ini ya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Dan kita ini karena ilmunya sedikit ya, kayak seperti kita nggak tahu nih
besok apakah kita masih hidup apa enggak, kita nggak tahu. Besok apakah terjadi hujan atau enggak, kita nggak tahu. Besok apakah kita masih ada atau enggak, kita nggak tahu. Bahkan hari ini kita pulang nih selamat atau enggak, kita nggak tahu. Artinya ilmu kita sedikit, tapi kalau Allah mengetahui. Nah, agar kita bisa bijaksana ya, karena ilmu kita yang sedikit, maka ikutilah Allah, petunjuk Allah ya. Karena dengan keterbatasan ilmu kita, karena orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai ilmu yang luas. Nah, dengan keterbatasan ilmu kita ya, agar kita menjadi bijaksana, maka ikutilah Allah ya. Jangan kita belaga atau belagu. Nah, misalnya ngelihat orang-orang kapitalis maju, kita berpendapat, wah ini negara kalau mau maju harus ikutin sistem kapitalis. Nah, itu belagu. Padahal di Al-Quran udah diberi petunjuk, kalau mau maju maka ikutilah petunjuk yang ada di Al-Quran, insya Allah nanti akan selamat ya. Nah, begitu juga kalau kita mau jadi orang bijaksana, maka ikutilah ya petunjuk Allah. Allah udah memberi petunjuk di dalam Al-Quran, ikutin, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana ya. Contohnya seperti siapa? Luqmanul Hakim ya. Luqman itu di dalam Al-Quran dikatakan bijaksana. Karena apa? Karena mengikuti apa yang Allah lakukan ya. Allah mengatakan bahwa akulah Tuhanmu, sembahlah aku, janganlah engkau menyekutukan aku. Maka Luqman juga menyampaikan kepada anaknya ya bunaya, wahai anakku ya, sembahlah Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena itu termasuk kejoliman yang besar. Artinya apa? Luqman menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan yang Allah perintahkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Luqman disebut Al-Hakim ya, bijaksana. Luqman yang bijaksana, Luqmanul Hakim ya. Makanya kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, maka ikutin aja apa yang diberi petunjuk oleh Allah, karena keterbatasan ilmu kita ya. Ya, di sini ya lamu ya, di sini menggunakan fi'il mudhari ya. Artinya apa? Fi'il mudhari itu kalau bahasa Inggrisnya sama dengan present continuous tense ya. Sekarang dan seterusnya masih berlaku. Artinya apa? Allah itu senantiasa mengetahui, karena berketerusan kan kalau present continuous tense. Allah itu senantiasa mengetahui baik yang akan datang maupun yang terdahulu, yang sudah lewat ya. Ya, kalau kita keterbatasan mengetahuinya ya, kayak misalkan ada dulu sebagai guru ya, begitu dia udah tua ya, cucunya nanya, Nek ini gimana rumus kimia? Kata neneknya, dulu mah nenek tahu nih, sekarang udah lupa. Udah lupa bangga lagi, dulu tahu nih sekarang lupa. Ya. Padahal itu kan satu malapetaka, yang tadinya tahu malah nggak tahu. Yang bagus kan dari tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Artinya ada keterbatasan gitu ya. Nah, kalau Allah mengetahui segalanya, maka jalinlah hubungan dengan Allah ya, agar kita bisa ditambah pengetahuannya ya. Ya, jadi kalau kita menjalin hubungan, bagaimana menjalinnya? Dengan banyak memahami Al-Quran ya, mentadabur, maka Allah akan menambah ilmunya ya, dan Allah akan mengajarkan ilmunya. Apa yang kita tidak tahu, maka kita bisa jadi tahu. Contohnya siapa? Nabi Daud ya. Itu Nabi Daud ya, dikasih ilmu tentang besi. Besi padahal udah ada sejak zaman
bumi ini diciptakan, tapi baru Nabi Daud lah yang tahu bagaimana besi itu bisa dibentuk apa saja ya. Dulu Nabi Daud membentuk baju perang ya. Nah, Allah memberitahu bagaimana besi itu bisa dibuat macam-macam ya, dengan dicairkan dengan panas yang tinggi dicairkan, maka nanti bisa dicetak dibentuk apa saja ya. Allah menyampaikan kepada Daud wahai besi, lunaklah untuk Daud gitu. Jadi besi itu lunak, yang dimaksud lunak di sini ya, bahwa Daud itu mempunyai ilmu untuk membentuk besi ya. Jadi yang dimaksud lunak ini, lunaklah untuk Daud, maksudnya Daud bisa membentuk apa saja ya dengan ilmunya yang Allah berikan dengan dicairkan. Makanya sekarang itu besi bisa dibuat macam-macam ya, seperti bisa dibuat mobil, kapal, pesawat ya. Itu karena Allah lah yang memberi semuanya ya. Nah, sedangkan kita ada keterbatasan. Ya, begitu juga ya. Kadang kita ada keterbatasan ilmu ya. Misalkan gini, kita biasa naruh kunci kendaraan digantung misalnya, lalu nggak biasa ini sewaktu-waktu kita naruh di tempat yang lain, kita inget nih naruhnya nih ya, taruh di sini gitu. Nah, begitu kita mau pergi, lupa kita di mana nih kendaraan kuncinya ini, mau berangkat buru-buru lagi. Nah, artinya ini kan satu masalah, dengan keterbatasan ilmu kita nggak tahu di mana itu kunci berada, itu kan jadi masalah. Nah, kalau terjadi masalah seperti ini ya, maka mohonlah kepada Allah ya. Bagaimana ya, itu ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Insya Allah Allah akan memberi kemudahan ya. Jadi ketika dengan keterbatasan pengetahuan kita ada masalah, maka mohonlah kepada Allah ya. Kayak tadi kita buru-buru kunci lupa lagi, ya udah mohon sama Allah, nanti Allah akan beri kemudahan. Nah, makanya pentingnya kita menjalin hubungan dengan Allah agar kita dimudahkan semua urusannya, karena kita ada keterbatasan ya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bisai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan tidaklah mereka mengetahui dengan sesuatu dari ilmunya kecuali dengan apa yang dikehendaki. Jadi semua pengetahuan ya itu atas kehendak Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, itu orang nggak akan bisa mendapatkan ilmu itu. Kayak misalkan ya, ketika saya mau ngajar di sini, saya kan siapin dulu tuh, saya catat, saya baca, saya hafalin ya. Nah, kalau Allah berkehendak, dimudahkan itu ilmunya gitu. Kalau nggak bakal bisa kita ya. Terus kalau udah ada ilmunya, apakah bisa menyampaikan? Tergantung. Kalau Allah mau menghendaki, maka dimudahkan ya, saya menyampaikan. Tapi kalau Allah nggak menghendaki ya, bisa hilang itu semua tuh yang udah disiapin tuh, blank, atau istilahnya apa, demam panggung ya. Ya, artinya semua atas kehendak Allah ya. Ada orang yang udah nyiapin mateng sampai 30 kali dia ngulang-ulang sampai hafal gitu. Begitu di depan dia blank semua ya, karena Allah tidak menghendaki. Ada juga kalau Allah menghendaki, orang sekali mendengar langsung paham, dan Allah menghendaki menyampaikan jelas, terang gitu. Nah, itu
Semua atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, semua bisa didapat ilmu itu. Begitu juga kalau Allah tidak menghendaki, ya. Kalau Allah mau menghendaki, ya, guru menerangkan 5 poin, murid bisa dapat 10 poin. Dari mana 5 poin itu? Dari Allah yang memberikannya. Bisa jadi muridnya bisa jadi lebih pintar dari gurunya kalau Allah mau menghendaki, ya. Itu semua bisa terjadi, ya. Artinya semua pengetahuan itu bisa kita dapatkan atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, maka kita akan bisa mendapatkan apapun, ya. Kayak orang ini hebat, ya, itu hebat karena kehendak Allah, ya. Bisa buat pesawat, ya, sehingga pesawat itu bisa terbang. Itu karena Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak bisa deh buat pesawat, ya. Jadi semua atas kehendak Allah. Nah, jadi manusia itu kalau misalkan digabung semua ini ilmunya dibandingkan ilmu Allah, itu seperti apa ya, burung yang mengambil air di laut dengan paruhnya, itu cuman berapa tetes dia dapat. Nah, itu tuh ilmu manusia kalau digabung semuanya, ya, itu seperti burung yang mengambil air di laut dengan paruhnya, berapa tetes. Nah, sedangkan lautan itulah ilmu Allah. Jadi perbandingannya sangat jauh, ya. Bahkan ilmu Allah ini kalau mau ditulis, laut ini kalau dijadikan tinta nggak cukup untuk menulis ilmu Allah. Bahkan ditambah lagi 7 samudra untuk dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, itu nggak cukup. Artinya ilmu Allah itu begitu luasnya, ya, sehingga untuk laut aja dijadikan tinta nggak cukup gitu untuk menulis ilmunya Allah, ya. Makanya, ya, agar kita bisa mendapatkan ilmunya atas kehendak Allah, maka kita jalinlah hubungan dengan Allah agar kita juga bisa mendapatkan ilmu, ya. Terus menjalin hubungan dengan Allah dengan apa? Dengan membaca Al-Quran, memahami dan mentadaburi. Wala yuhituna bisai'in min ilmihi illa bima syaa, ya, dan dia mengetahui apa yang ada atas kehendaknya. Ya, lanjut kita, ya. Wala yuhituna bisai'in min ilmihi illa bima wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, ya. Dan kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ya, di sini kursi Allah yang dimaksud kursi, ya benar-benar kursi. Kalau secara bahasa kursi ya tempat duduk, ya. Tapi ya kita nggak bisa menafsirkan atau menakwilkan, ya, kursinya Allah seperti apa. Tapi yang pasti luasnya kursi Allah itu meliputi 7 langit dan bumi, ya. Itu begitu luasnya kursi Allah, ya. Dan ulama banyak menafsirkan, ya, mengenai kursi. Bahkan ada 4, boleh dicatat nih, ya. Jadi yang pertama, ulama menafsirkan yang dimaksud kursi di sini adalah ya benar-benar kursi, karena di situ wasi'a kursiyuhu, ya, dan kursinya berarti kursinya Allah, ya. Jadi benar-benar kursi, dan kursinya ini luasnya meliputi 7 langit dan bumi. Jadi ini benar-benar adalah kursi. Lalu yang kedua yang dimaksud kursinya Allah itu menurut Ibnu Abbas adalah ilmu, ya. Jadi kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Artinya ilmunya Allah itu meliputi langit dan bumi, ya. Jadi ilmunya begitu luas, mencakup keseluruhan.
apa-apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan inilah yang lebih disarankan sama ulama pendapat ini, karena kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengenai pengetahuan, ya'lamu ma baina aidihim, dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Lalu apalagi wala yuhituna bisaimin ilmihi illa bimasa, dan tidak ada yang mengetahui sesuatu kecuali dengan kehendaknya. Artinya kaitannya dengan ilmu. Jadi inilah pendapat yang lebih mendekati, ya. Artinya kursi itu ilmu. Ada juga kursi, ya, ditafsirkan artinya agung, ya, kebesaran. Artinya apa? Kursi Allah berarti itu kebesaran Allah, ya. Karena kursi ini Allah yang menciptakan, ya, terdiri dari langit dan bumi, maka Allah memiliki kursi ini. Allah berkehendak, Allah juga menguasai, ya. Maka Allah memiliki langit dan bumi, Allah berkehendak terhadap langit dan bumi, dan Allah menguasai langit dan bumi. Artinya semuanya itu merupakan kebesaran Allah, ya. Jadi Allah maha besar karena Allah memiliki langit dan bumi, Allah berkehendak terhadap langit dan bumi, dan Allah berkuasa terhadap langit dan bumi. Makanya Allah disebut maha besar atau maha agung, ya. Lalu yang keempat, ya, yang dimaksud kursi di sini adalah penciptaan, ya. Jadi kursinya Allah yaitu penciptaan Allah meliputi langit dan bumi. Nah, kalau kaitannya dengan penciptaan berarti ini adalah milik Allah. Apa yang diciptakan oleh Allah maka itu semua adalah milik Allah, ya. Jadi apapun yang ada di langit dan di bumi itu ciptaan Allah, maka itu adalah milik Allah, ya. Ada pendapat yang kelima cuman nggak populer, jadi saya nggak usah bahas, ya, tafsirnya, ya. Jadi itu dikatakan kursinya Allah itu pijakannya Allah. Nah, ini ada yang menafsirkan tapi nggak populer, gitu. Yang kelima, jadi karena aras tinggi, ya, maka Allah kakinya sampai menjuntai ke bawah. Nah, itu kursinya itulah yang buat pijakan Allah. Nah, tapi ini nggak populer. Namun yang lebih mendekati, ya, ilmunya Allah itu kursi Allah adalah ilmu Allah. Tapi kalau kita mau selamat dalam menafsirkan, ya, yaitu bahwa kursinya Allah ya benar-benar kursi, karena di situ dikatakan kursiyuhus samawati, kursinya, ya, atau kursinya Allah yaitu terdiri dari langit-langit dan bumi, ya. Kalau kita mau menafsirkan aman dan selamat, yaitu kursinya Allah benar-benar kursi, ya. Karena ini hal yang gaib, kita nggak boleh menafsirkan apa yang kita tidak tahu, kecuali kalau ada memang orang yang tahu tentang hal yang gaib, ya silahkan aja dia menafsirkan, ya. Tapi kalau kita nggak tahu, ya bahaya menafsirkannya, nggak boleh, ya, karena ini sesuatu yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Sebaiknya ketika kita nanyakan seperti apa kursinya Allah, wallahu alam, udah hanya Allah yang tahu, ya. Karena kita nggak tahu seperti apa, Allah juga nggak jelasin seperti apa kursinya, udah kita jawab wallahu alam, ya. Tapi yang pasti ini adalah kursinya Allah, tapi seperti apa wallahu alam, itu lebih aman kalau kita mau menafsirkan seperti itu. Wasi'a kursius samawati wa ma fil ardh, ya. Jadi kursinya Allah itu langit dan bumi, ya. Wala ya'uduhu hibjuhuma, dan tidaklah Allah merasa berat atau tidak lemah hibjuhuma dalam merawat atau memelihara keduanya. Yang dimaksud keduanya di sini adalah langit dan bumi. Jadi Allah itu tidak lemah dalam menjaga langit dan bumi. Langit dan bumi itu kan benda-benda yang besar, ya. Allah itu tidak lemah menjaga langit dan bumi, apalagi menjaga manusia yang kecil. Ya, itu sangat mudah bagi Allah. Allah menjaga benda-benda yang besar seperti langit dan bumi, Allah tidak berat dan tidak lemah.
Apalagi perbandingannya kalau menjaga manusia yang kecil. Makanya kalau ada orang yang berputus asa ya, misalkan waduh ini masalah berat banget ini, nah, atau aduh masalah besar sekali, padahal masalah itu kecil sebenarnya ya bagi Allah ya, bagi manusia besar. Kenapa dia bilang masalah ini besar, masalah ini berat? Karena dia nggak mengenal Allah ya. Nah kalau dia mengenal Allah, masalah itu kecil bagi Allah ya. Karena Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesusahan ada kemudahan. Allah sampai 2 kali itu ya menegaskan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Makanya kalau kita ada masalah ya, maka mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah ya, karena Allah lah yang mengetahui semuanya dan Allah lah yang menjaga semuanya. Mungkin bagi kita ini masalah berat, tapi bagi Allah kecil ya. Sesuatu yang besar menurut kita bagi Allah kecil. Makanya ya agar masalah ini bisa diselesaikan ya, solusinya kita minta kepada Allah ya. Allah mengurus yang besar aja ya, seperti langit dan bumi, kedua-duanya itu tidak lemah ya, dan tidak berat bagi Allah, apalagi mengurus manusia yang kecil ya. Makanya jangan kita berputus asa, dekatlah sama Allah. Masalah apapun ya Allah udah kasih solusi, innamal usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Yusron itu bentuk nakiroh, artinya banyak kemudahannya. Kesulitannya satu tapi solusinya bisa lebih banyak, karena yusron itu bentuk nakiroh, bisa lebih dari satu gitu. Ya. Ya. Jadi dengan Allah mudah menjaga keduanya, maka bagi Allah mudah sekali untuk menjaga manusia yang kecil. Ya. Dan terakhir ya, wahwal aliyul ajim. Ini penutup, Allah menggunakan 2 nama ya, yang luar biasa. Wahwal aliyul ajim, maha tinggi dan maha agung ya. Jadi di sini yang dimaksud maha tinggi kita nggak bisa samakan dengan dikaitkan dengan makhluknya gitu. Kayak kalau di sini kan bangunan yang tinggi berarti bangunannya menjulang tinggi gitu. Nah Allah tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud yang maha tinggi di sini ya, itu maksudnya tidak tercapai. Artinya apa? Allah itu tidak ada yang bisa mencapainya. Misalkan kalau ada orang punya ilmu ya, maka ilmunya itu nggak akan bisa mengalahkan ilmunya Allah gitu. Kalau orang berkehendak, maka kehendaknya itu nggak ada yang bisa mengalahkan kehendaknya Allah. Ada orang berkuasa, kekuasaannya itu nggak bisa melemahkan kekuasaannya Allah ya. Artinya yang maha tinggi ini tidak tercapai, bukan artinya seperti gedung bangunan menjulang tinggi gitu. Tapi yang pasti Allah juga maha tinggi, Allah yang tertinggi karena di atas arsy. Nah, sedangkan yang tertinggi adalah arsy, langit 7, di atasnya arsy dan di atasnya lagi Allah. Artinya Allah memang yang paling tertinggi, tapi yang dimaksud di sini ya yaitu tidak tercapai, nggak ada yang bisa mencapai kekuasaan Allah, ilmunya Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa mencapainya gitu. Itu yang dimaksud maha tinggi. Lalu al-ajim, maha agung ya. Nah di sini agung artinya besar ya. Jadi Allah itu maha besar, maha agung ya. Kalau dikaitkan dengan tadi disebutkan langit, bumi, kursi, itu kan benda-benda besar ya. Itu benda-benda besar Allah yang menciptakan, berarti Allah maha besar, lebih besar dari apa yang diciptakan. Makanya Allah disebut agung. Karena apa? Karena maha besar.
semua ciptaannya itu di bawah Allah semua. Allah maha besar. Ya makanya kalau misalkan ada masjid agung, namanya masjid agung, nah itu berarti masjid yang paling besar itu. Ya kalau misal ada yang bangun lagi masjid lebih gede, maka udah nggak jadi agung lagi deh. Karena ada yang lebih besar ya. Agung artinya yang maha besar itu, yang paling besar ya. Nah jadi Allah itu maha besar karena semua yang besar-besar ini Allah yang menciptakan. Makanya Allah disebut maha agung ya. Tapi ya intinya yang dimaksud maha agung atau maha besar ini ya, Allah itu kebesarannya tidak ada yang bisa menandingi. Ya misalnya orang punya ilmu ya, ilmunya tidak sebesar Allah ya. Dia ada keterbatasan. Kalau makhluk Allah itu ilmunya ada keterbatasan. Begitu juga kalau orang punya kehendak ya, itu kehendaknya tidak sebesar Allah ya. Allah tidak terbatas kehendaknya, mau apa aja bisa, melakukan apa saja bisa. Begitu juga kalau orang berkuasa, kekuasaannya terbatas wilayahnya, terbatas waktunya. Tapi kalau Allah kekuasaannya besar, tidak terbatas ya, mencakup langit dan bumi dan seluruhnya makhluk-makhluk ya, termasuk makhluk-makhluk benda mati maupun benda hidup ya. Itu yang dimaksud Al-Ajim, maha agung, maha besar ya. Di samping Allah besar kekuasaannya, juga ilmunya, juga kehendaknya, juga Allah maha besar ciptaannya ya. Dan di sini Al-Aliyul Ajim ya, itu sebagai penutup ini menunjukkan kesempurnaan Allah, bahwa ya kata maha tinggi dan maha agung ini sering digunakan dalam sholat ya. Coba di dalam sujud kita menyebut apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah ya. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, Subhana rabbiyal a'la. Begitu juga saat ruku, Subhana rabbiyal ajim, maha suci Tuhan yang maha agung ya. Nah puncak-puncak sholat ya, itu sebenarnya ada pada saat sujud dan pada saat ruku ya. Saat sujud itu ya, kita mengucapkan maha suci Tuhan yang maha tinggi ya. Disitulah kita berdoa ya, di situ kita merendahkan diri ya, bahwa kita yang paling rendah, Allah adalah yang paling tinggi. Disitulah puncak-puncaknya sholat. Makanya Allah disebut di sini Al-Ali ya. Bahkan Maryam diperintahkan untuk sholat ya. Apa perintahnya? Hai Maryam, sujudlah dan rukuklah ya. Maksudnya sujud kepada siapa? Kepada Al-Ali, kepada yang maha tinggi. Rukuklah, rukuk kepada siapa? Kepada Al-Ajim yang maha agung ya. Jadi disitulah ya ditutup dengan kata yang sempurna, Al-Ali, Al-Ajim ya, yang maha tinggi, maha sempurna. Itu puncak-puncaknya ibadah sholat itu ketika kita sujud ya, kita menyebutkan Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi, yang paling tinggi. Begitu juga saat ruku, maha suci Tuhan yang maha agung ya, luar biasa. Masih ada waktu? Kalau ya udah boleh kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kursi tadi ya, di Quran ini diterjemahkan kekuasaannya gitu. Kursi ya, kursi itu kekuasaan. Tadi dia sampaikan mungkin ilmu Allah, tapi Ustaz bilang lebih amannya kursi ya kursi saja gitu ya. Tapi kan kalau nggak kita terjemahkan, pemahaman kita jadi apa ini ya. Kita jadi berapa-apa bersama dengan ars gitu ya. Ars kan ada yang menerjemahkan ars itu apa, ada yang nggak boleh menerjemahkan. Nah untuk ars sendiri menurut Pak Ustaz apa terjemahannya yang lebih bisa As yang apa nih? kalau ars kan, Oh aras, arsi. maksudnya apa ars itu, sehingga kita punya pengetahuan apa, kalau kita nggak terjemahkan kan gelap gitu ya. Nggak ada makna kalau kita membaca al ars gitu. Nah kita sendiri
mengartikan asli kira-kira untuk membawa pikiran kita ke lebih mendekatkan jadi aras itu adalah singgasana Allah. Ya. Singgasana Allah, tempatnya paling tinggi. Nah, di bawah aras itu baru surga Firdaus. Ya, di bawah surga Firdaus baru surga-surga yang lain. Ya. Jadi aras adalah singgasana dan luasnya aras, ya, ars ya, itu diibaratkan seperti kursinya Allah tuh seperti cincin atau anting, dan aras itu padang pasir. Sedangkan kursinya Allah dibanding langit dan bumi, ya, itu kursinya Allah seperti padang pasir, 7 langit dan bumi seperti anting dan cincin. Jadi bisa dibayangkan luasnya aras itu seperti apa. Langit dan bumi aja dibanding kursinya seperti cincin dibanding padang pasir. Nah, sedangkan kursinya Allah dibanding arasnya Allah seperti cincin dibanding dengan padang pasir. Jadi seperti apa itu luasnya aras, singgasananya Allah. Makanya kan disebut Allah bersemayam di singgasana aras, ya. Ya, singgasananya. Ya, cukup ya, Pak. Sedikit Pak, ini Pak, sebelum Pak Haji Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Menyimak paparan dari Pak Ustaz tadi Pak, bahwa Allah terus menerus mengurus ciptaannya yang berakal maupun yang tidak berakal pasti ya. Nah, kenapa harus menciptakan malaikat dulu Pak? Karena beliau sudah segalanya. Mudah-mudahan pertanyaan ini bukan mau mengkritisi, tidak, cuma pengen tahu lah. Tanpa malaikat seharusnya kan nggak bisa ngurusin semua ciptaannya gitu Pak. Nah, kenapa ini? Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, jadi Allah menciptakan makhluk yang berakal itu ada malaikat, jin dan manusia. Nah, malaikat ini adalah makhluk Allah yang tidak punya nafsu, dia hanya patuh dan taat kepada Allah, ya. Sebaliknya iblis, ya, itu makhluk yang tidak taat kepada Allah. Nah, kalau bangsa jin, iblis beda sama jin nih, tapi iblis dari bangsa jin. Manusia, nah itu sebagai makhluk yang paling mulia karena dikasih pilihan 2, bisa taat bisa enggak. Itu makanya ada setan dan ada malaikat, ya. Setan mengajak kepada kekufuran, nah malaikat menyampaikan kepada kebaikan atas perintah Allah, seperti itu. Bahkan Allah, ya, menciptakan malaikat itu tugasnya sebenarnya Allah tanpa dicatat oleh malaikat pun Allah mengetahui semuanya, tapi ini buat bukti gitu. Jadi tugas malaikat misalnya kayak Raqib dan Atid itu kan tugasnya mencatat, ya, perbuatan manusia. Nah, Allah tanpa dicatat pun Allah tahu, tapi ini buat bukti, buat menegaskan, ya, meskipun Allah tahu, artinya ini lebih fair, ya, lebih bijaksana. Sekarang kalau misalkan kita menuduh seseorang, ya, nah, kita dengan mata kepala sendiri tahu gitu, kamu telah bersalah membunuh orang. Nah, dia bisa menghindar, mengelak, mana buktinya nggak ada gitu. Nah, dengan bukti, alat bukti, maka dia nggak bisa ngomong seperti itu. Begitu juga nanti manusia ketika dituduh dia bersalah, itu dia bisa berkelit, ya. Ya Allah, saya nggak melakukan apa-apa, saya tidak berbuat maksiat gitu. Mana buktinya? Maka buktinya itulah nanti yang akan menjadi keadilan gitu bagi manusia. Ini loh buktinya. Meskipun Allah Maha mengetahui, itu yang pertama, ya. Terus malaikat juga ditugaskan untuk menjaga, ya. Menjaga, ada yang di depan, ada yang di belakang gitu. Nah, jadi kalau belum waktunya, maka belum habis waktunya, maka nggak akan mati dia, ya. Meskipun misalnya satu bis jatuh semua ke jurang, terus ada satu yang hidup, bukan berarti dia sakti, emang belum waktunya dia. Ya, jadi tugasnya seperti itu, menjaga agar tepat waktunya, dan ini supaya buat keadilan bagi manusia dan makhluk yang lain gitu. Itu seperti itu, Pak, ya. Yang saya mau tanyakan Pak, mengenai lapisan langit, bumi dan lain-lain.
itu kan ada 7 lapis Pak, langit 1 sama 7. Itu di luar jagat raya itu ada lapisan lagi yang nggak tahu namanya lapisan apa itu. Lapisan di luar itu masih ada Pak, lapisan Sidratul Muntaha itu lapisan lagi, dan lapisan Ars lagi sudah berapa ini? 8. Belum lapisan bukan lapis itu Pak. Lapisan neraka dan surga. Berarti sudah berapa Pak? 10 lapis Pak. Apa kira begitu Pak lapisan itu? Yang kesemuanya ini. Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kayak surga itu ada di antara langit ke-7 dan Aras itu. Nanti dari Aras itu nanti ada surga yang tertinggi, yaitu di tengah-tengah, surga Firdaus namanya. Nah dari surga Firdaus itu nanti akan mengalir air ke seluruh surga-surga yang lain, karena nanti bertingkat-tingkat gitu. Ya. Nah kalau neraka nanti adanya di bawah. Ya. Jadi yang pasti ya Allah hanya menjelaskan 7 lapis langit dan Aras ya. Sedangkan neraka posisinya di mana, tapi yang pasti di bawah. Tapi yang pasti nanti manusia juga bisa melihat orang yang di neraka ya. Alal arro'iki yanjurun, dia memandang ya, seduduk di depan bisa melihat orang yang di neraka gitu. Bahkan ketika Allah menghinakan manusia yang di neraka ya, itu nanti dibalik kayak di surat Al-Mutaffifin tuh ya. Dia mentertawakan ketika di dunia orang-orang beriman ditertawakan, nanti di akhirat gantian dia mentertawakan. Mentertawakannya karena Allah ngasih PHP, harapan. Ayo kamu semua keluar dari neraka, pintu dibuka tuh. Begitu udah dekat ditutup lagi, maka orang-orang di situ senyum-senyum aja ya. Nah, ini mengenai lapisan ya. Ya intinya yaitu antara 7 langit dan Aras di situ. Nah di situ ada Sidratul Muntaha. Ya seperti itu Pak. Kalau jagat raya adanya di bawah langit pertama. Ya itu juga banyak lapisannya. Ada lapisan ozon, ada lapisan atmosfer. Nah, itu ya itu nanti orang-orang sains lah yang mengetahui. Saya pun nggak tahu Pak. Oh gitu. Tanya lanjutan Pak. Manusia dan jin itu kan sama-sama nanti jadi penghuni surga dan neraka. Berarti di dunia itu kan punya kewajiban untuk menyembah Allah. Terus yang lain-lainnya kira-kira sama nggak? Manusia harus mencari nafkah, gitu, hidup berkeluarga. Kira-kira jin itu pada mencari nafkah seperti manusia atau nyuri juga? Apakah nafkahnya juga maka ada nafkah halal, ada nafkah mana haram atau gimana? Jadi kira-kira apa posisinya di dunia itu sama juga untuk menuju akhirat itu selain sholat itu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi jin juga beribadah sama, ada di surat jin kan itu ya. Bahkan malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran ya, wahyu kepada Nabi Muhammad itu untuk bangsa jin dan bangsa manusia ya. Jadi ini Al-Quran ini untuk bangsa jin dan bangsa manusia, disampaikan kepada Nabi Muhammad ya. Tetap dia juga beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi semua makhluk Allah ciptakan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Jangankan itu, gunung aja juga beribadah ya. Ya, cuman kita aja nggak tahu. Nabi Daud itu yang dikasih ilmu kelebihan. Nabi Daud tahu itu bahwa gunung itu bertasbih. Kalau kita kan di gunung nginjek aja gunung nggak tahu apa-apa. Tapi kalau Nabi Daud tahu gitu bahwa dia sedang bertasbih, dan Nabi Daud juga bertasbih bersama gunung-gunung gitu. Nabi Sulaiman juga dikasih ilmu ya, bisa mengetahui
hewan kayak burung berkicau. Nah, kita nggak tahu nih apa ini, tapi Nabi Sulaiman tahu nih dia ngomong apa gitu. Baik Pak, tadi kan manusia dari nafkah, punya rumah, punya halaman. Kira-kira jin itu apa itu? Punya gitu Pak, bahwa rumah harus cari nafkah gitu Pak. Terima kasih. Ya intinya ya makhluk Allah pasti dia juga ada tempatnya ya, cuman tempatnya wallahu alam, kita nggak tahu ya. Kayak waktu yang pernah saya ceritakan, ada bilik yang udah lama nggak ditempatin, yang akhirnya orang mau sewa nggak dikasih, itu tempat jin ifrit, pernah seperti itu juga ya. Nah, jadi mereka juga ada tempat, cuman wallahu alam, kita nggak tahu ya seperti apa. Makan juga ada makan. Ada yang mengatakan bahwa makannya jin itu tulang-tulang. Makanya kita kalau ada sampah, tulang-tulang buang keluar. Ntar takutnya malam bunyi kletuk-kletuk, itu jin lagi makan tulang-tulang lah. Ya itu Pak An mau nanya tuh Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sengaja pertanyaannya. Tadi pas terakhir ada statement menghadap Allah itu sujud, dan saya belum tahu banget ruku. Gimana ruku ini? Ruku. Ya, modelnya apa ruku? Ruku itu begini. Ruku nggak tahu ruku. Ya berdoanya di mana? Nih ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maksudnya berdoanya di mana? Timingnya di mana? Nah, semua sholat itu doa sebenarnya. Cuman saat sujud itu ya itu yang paling baik untuk berdoa. Dan itu dalam sholat puncak-puncaknya itu saat sujud dan pada saat ruku. Ya. Ya lagi rukunya saat di mana kita berdoanya? Ruku. Ya. Saat ruku. Saat ruku. Tapi sebaiknya saat sujud aja Pak. Betul. Relaxnya. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita tutup dan hamdul Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.